Halo Sobat Atans, tahukah kalian apa itu virus corona atau biasa yang disingkat dengan COVID-19? Wah, Sobat Atans pasti sudah tahu atau sudah tidak asing lagi dengan virus yang satu ini. COVID-19 merupakan virus yang dapat bermutasi membentuk susunan genetik baru. Virus corona menyebar secara kontagius. Virus ini menyebar terutama melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Jadi, Sobat Atans harus berlatih etika batuk di lingkungan sekitar ya. Biasanya juga orang yang terkena COVID ini sering Sobat Atans jumpai dengan gejala seperti demam, batuk, dan dispnea atau yang biasa dikenal dengan sesak nafas. Tapi COVID-19 ini bisa dicegah loh Sobat Atans. Nah, menurut WHO, cara pencegahannya dengan mencuci tangan 6 langkah dan memakai sabun atau hand sanitizer, tidak menyentuh area wajah, menggunakan masker, serta menerapkan social distancing minimal 1 meter. Tahukah kalian tidak hanya dampak ekonomi dan juga sosial yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini loh, tetapi pada kesehatan fisik dan psikologis individu maupun masyarakat, terutama pasien COVID-19. Apa saja sih kira-kira dampak psikologisnya? Yang pertama ada gangguan stres pasca trauma, yang kedua kebingungan, kegelisahan, serta frustasi, yang ketiga merasa tidak berdaya dan ketakutan, yang keempat insomnia atau kesulitan tidur, yang kelima merasa tidak berdaya dan ketakutan, yang keenam ketakutan serta kecemasan akan kematian, ditambah kecemasan akan beredarnya berita hoax. Tingginya angka kematian COVID-19 ini juga dapat mengakibatkan kecemasan yang berlebihan. Sobat Atans, tahu nggak sih apa nama lain dari kecemasan itu? Nah, Atan kasih tahu ya, nama lainnya yaitu ansietas. Ansietas adalah kecemasan atau perasaan takut dan reaksi yang normal secara pertanda akan bahaya yang mengancam. Namun, kecemasan ini dianggap tidak normal jika terjadi secara terus-menerus, apalagi dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Orang yang mengalami ansietas biasanya merasa tidak nyaman atau aman terhadap sekitar, sesak nafas, timbul rasa mual, keringat yang berlebihan, serta sakit kepala yang terasa tiba-tiba. Gangguan kecemasan ini tidak memandang umur loh, anak-anak hingga lansia pun bisa mengalaminya. Penata laksanaan kecemasan dapat dilakukan dengan edukasi kesehatan. Edukasi kesehatan merupakan suatu tindakan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan sosialisasi kesehatan. Apa sih yang Sobat Atans bisa lakukan untuk mengurangi ansietas saat terkena COVID-19? Salah satunya yang bisa Sobat Atans lakukan yaitu dengan terapi seni. Apa itu ya terapi seni? Terapi seni merupakan salah satu jenis terapi stres yang menggunakan seni sebagai medianya. Selanjutnya masuk di intervensi terapi seni. Untuk syarat penerapan terapi seni sendiri ini, yang pertama pasien usia 18-65 tahun, yang kedua terdiagnosa COVID-19, yang ketiga tanpa sesak nafas, yang keempat COVID kategori ringan. Nah, selanjutnya cara penerapannya, pasien COVID-19 yang mengalami cemas diberi pensil warna, krayon, dan kertas motif mandala. Yang kedua, beri instruksi pasien agar mewarnai sesuai kreativitasnya. Yang ketiga, pasien akan dikaji kecemasan setiap hari selama 1 minggu. Demikian materi yang bisa Atan sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya.